Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi summa la jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i shalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa khususan ila musannif hadzal kitab Ibnu Rus syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah di musola yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai makmum, ya, pembahasan kita makmum yang tertinggal oleh imam. Kemarin kita sudah bahas tentang kapan makmum itu dianggap tertinggal dalam rakaat, maksudnya ini dalam sholat, ya, kapan. Nah, kemarin sudah dijelaskan panjang lebar, dan ada rakaat tambahan, maksudnya penutup yang tertinggal oleh imam, ya. Maka makmum itu harus bagaimana? Nah, kemarin sudah dijelaskan, dan sekarang kapan makmum harus mengikuti imam. Nah, kapan makmum harus mengikuti imam? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia muncul, ya, maksudnya seorang makmum muncul, datang,
imam sudah turun untuk melakukan rukuk, ya, yang pertama ini datang, ya, mungkin karena nunggu qomat, sebelum qomat masih nunggu di rumah atau masih ada kesibukan atau ada udzur yang lain sehingga datang ke tempat sholat, ke masjid atau musola, ternyata imam sudah turun untuk melakukan rukuk. Menyangkut dalam hal ini, ya, masalah ini merupakan, ya, perlu dikaji apakah menurut ini bagaimana. Nah, menurut sebagian ulama hal itu adalah bisa dibilang, ya, nanti kekurangannya akan ditutup, dan yang didapati oleh makmum tersebut bukan permulaan sholatnya, ya. Jadi ada yang mengatakan karena begitu takbir langsung rukuk, kayak ini kemarin kan sudah dijelaskan, ya. Dan sebagian ulama lain lagi membedakan antara bacaan dan gerakan. Maksudnya yang tertinggal ini gerakannya atau bacaannya. Saya harus nanti mengulang di bacaannya atau cukup gerakannya, seperti itu. Kata mereka para ulama, yang menyangkut bacaan harus diqadha. Maksudnya contoh nanti ketika rakaat pertama tertinggal atau seorang yang mendapati di rakaat ketiga di sholat maghrib umpama, ini nanti contohnya seperti itu. Dan yang menyangkut gerakan harus diteruskan. Seorang makmum yang mendapati satu rakaat sholat maghrib contohnya, jadi rakaat terakhir sholat maghrib, menurut pendapat ulama yang pertama, begitu imam salam, ia harus berdiri untuk menambah 2 rakaat tanpa tahiyat awal lagi. Ini pendapat yang pertama, ya. Karena tadi tertinggal 2 rakaat, nemui hanya 1 rakaat di rakaat terakhir. Begitu rakaat terakhir bagi seorang makmum yang tertinggal tadi kan langsung tahiyat akhir imam, ya kan? Nah, ini menurut sebagian ulama mengatakan, ya, dia menambah 2 rakaat namun tidak perlu melakukan tahiyat awal. Nah, karena tahiyat awalnya sudah di tahiyat rakaat pertama tadi. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi langsung pada tahiyat akhir. Ya, ini memang di antara kita belum pernah ada, ya. Tapi nanti seandainya ada orang melakukan sholat seperti itu, ya tidak apa-apa, karena memang ya ada yang seorang ulama yang mengatakan pendapatnya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih bijak, ya. Ketika ada orang sholatnya aneh, ya wis, berarti dia pernah belajar tentang pernah membaca tentang Bidayatul Mujtahid, kayak gitu. Yakni dengan membaca Al-Fatihah dan surat yang lain pada masing-masing rakaat. Berdasarkan pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua, rakaat yang dilakukan oleh makmum setelah imam selesai salam adalah ada, dan 1 rakaat yang telah dilakukan bersama imam menjadi bagian permulaan sholatnya. Jadi yang ketika terlambat atau datang terlambat, ya, yang didapati itu di rakaat pertama, maksudnya rakaat berapa, rakaat kedua atau rakaat ketiga, disitulah permulaan sholat bagi seorang makmum yang terlambat. Jadi ya harus menambah 2 rakaat lagi. Tambahan 1 rakaat yang pertama ia membaca Al-Fatihah dan surat yang lain, kemudian duduk tahiyat awal. Dan tambahan 1 rakaat berikutnya ia hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat yang lain. Nah, ini yang biasa terjadi, biasa kita lakukan lah, ya, biasa kita lakukan. Kemudian duduk tahiyat akhir. Dan berdasarkan pendapat ketiga, setelah imam selesai salam, makmum harus berdiri untuk menambah 1 rakaat setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Ia kemudian duduk tahiyat awal, selanjutnya ia berdiri untuk
menambah 1 rakaat lagi, yakni ya tidak hanya 1 rakaat tapi 2 rakaat. Yakni membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang lainnya. Jadi tidak hanya membaca Fatihah tetapi membaca surat ya setelah Fatihah. Nah ini karena apa? Tadi di rakaat yang dia dapati di rakaat ketiga imam itu kan hanya membaca Fatihah. Maka untuk melengkapi di rakaat yang kedua ya setelah imam salam kan dia akan menambah ya, makmum ini akan menambah rakaat kedua dan rakaat ketiga. Nah di rakaat kedua dan rakaat ketiga tadi makmum yang terlambat tadi harus membaca Fatihah dan surat-surat pendek seperti itu ya. Nah, jadi memang ya perbedaan ya, kita belajar perbedaan pendapat penting ini untuk saling menghargai, menghormati ya ketika kita melihat perbedaan di antara saudara kita ya, jamaah. Sholatnya aneh ya. Nggak apa-apa, kita semakin banyak membaca, semakin tahu, semakin tidak mudah untuk menyalahkan orang lain gitu. Ketiga pendapat ini dikaitkan pada mazhab Hanafi ya. Tapi yang benar ialah menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, yakni makmum harus mengqadha yang berupa bacaan dan meneruskan yang berupa gerakan. Ini tadi ada 1, 2, 3 adalah pendapat Imam Hanafi ya, mazhab Hanafiyah ya, gitu. Nah, selalu aja ketika ada seperti oh ya siap, silang pendapat tersebut karena ada riwayat masyhur yang menyatakan rakaat yang kalian dapati maka sholatlah dan rakaat yang tertinggal maka sempurnakanlah. Pengertian kata sempurnakanlah berarti bahwa rakaat yang didapati oleh makmum adalah awal sholat ya. Jadi ya ketika ketemunya di rakaat kedua bersama imam ya itulah awal sholatnya. Di rakaat ketiga imam ya seorang makmum datang sudah di rakaat ketiganya imam ya itulah awal sholatnya makmum tadi. Nah kayak gitu. Di sisi lain ada riwayat yang menyatakan rakaat yang kalian dapati maka sholatlah dan rakaat yang tertinggal maka qadha. Pengertian kata qadha berarti bahwa rakaat yang didapati oleh makmum adalah akhir sholatnya. Ini agak aneh jadi agak aneh ya, sudah wong kita memang datangnya terlambat terlambat di rakaat keberapa ya kok itu dianggap akhir sholatnya. Nah, ini kurang pas. Yang agak cocok ya memang di rakaat berapa kita menemukan imam tadi ya itulah awal sholat seorang makmum ya. Ulama-ulama yang cenderung pada riwayat pertama tadi mereka mengatakan bahwa rakaat yang didapati oleh makmum adalah permulaan sholatnya. Begitu pula sebaliknya. Sementara pendapat ulama yang mengkompromikan untuk mengqadha yang berupa ucapan dan meneruskan yang berupa gerakan adalah pendapat yang lemah. Tentang kesepakatan para ulama bahwa bagian-bagian dalam sholat harus dilakukan dengan berurutan dan bahwa takbiratul ihram adalah permulaan sholat ya. Takbiratul ihram itu permulaan sholat. Nah, pengertian sholat itu apa? Suatu perbuatan yang diawal dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Nah, maka ketika orang sholat harus melakukan takbiratul ihram ya. Belum salam kok dia bubar, nah itu berarti sholatnya belum sempurna gitu kan. Entah sholat apapun ini tidak hanya sholat fardu, sholat jenazah, sholat sunnah, sholat apa
ya. Nah, terus diawali dengan takbiratul ihram. Maka Bapak Ibu ketika sholat, ya, mengawali sholat harus baca Allahu Akbar sambil mengangkat, disunahkannya seperti itu. Jadi tidak langsung gini aja. Maka ucapan Allahu Akbar ini sebagai bentuk permulaan sholat, ya, entah dijaharkan maupun siri, ya, jahar itu sampai terdengar Allahu Akbar, atau dibaca di dalam hati, ya, itu harus dilakukan yang namanya takbiratul ihram. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ketika muncul sudah turun untuk melakukan rukuk. Nah, ini ketika masih mendapati rukuk bersama imam, ia lupa mengikuti imam rukuk, atau ia terhalang mengikuti rukuk karena sesaknya tempat. Ini Bapak Ibu mungkin bahasan ini ketika sholat berjamaah dan jamaahnya berjubel, ya. Ini pengalaman di tempat-tempat masjid yang mengadakan sholat Jumat, ya, biasanya itu jamaahnya banyak banget. Atau ya yang pernah melakukan umroh atau haji di Masjidil Haram, ya, ketika sholat jamaah tempatnya berdesakan, ya. Nah, ini memang ya tidak sering terjadi, tapi biasanya terjadi saat-saat sholat Jumat atau di Masjidil Haram biasanya. Di antara tiga masalah yang pertama, yakni kapan makmum harus mengikuti imam. Dalam bahas ini ada tiga masalah. Pertama, tentang tertinggal oleh imam dalam sholat Jumat. Kedua, imam melakukan sujud sahwi. Dan ketiga, seorang musafir yang menjadi makmum orang yang tidak musafir. Nah, ini sedikit akan saya sampaikan. Makmum yang tertinggal oleh imam pada sholat Jumat, ya, menurut sebagian ulama, jika ia masih sempat mendapati satu rakaat bersama imam, berarti ia telah mendapati sholat Jumat, dan ia harus mengqadha yang satu rakaat lagi. Demikian apa yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya. Jika tidak mendapati satu rakaat penuh bersama imam, ia harus sholat zuhur 4 rakaat. Ya, ini menurut sebagian ulama yang lain, ia harus mengqadha 2 rakaat, baik ia mendapati 1 rakaat atau tidak bersama imam, dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu, ini ada 2 perbedaan pendapat. Jadi ketika sholat Jumat, karena mungkin kesibukan atau perjalanan atau apapun, ya, ternyata saat kita sampai di masjid untuk sholat Jumat, kok imam bersama jamaah yang lain sudah di tahiyat akhir. Nah, seperti ini menurut Imam Syafi'i tadi mengatakan seorang yang makmum datang terlambat tadi karena menemui imam bersama jemaah yang lain sudah di tahiyat akhir, maka dia harus melakukan sholat 4 rakaat. Tetapi ketika datang di masjid dan makmum sudah menyelesaikan rakaat pertama, berarti seorang imam tadi sudah menyelesaikan sholat rakaat yang pertama, maka makmum yang datang terlambat di rakaat yang kedua, ya, ini cukup menambah 1 rakaat lagi. Nah, ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi, yang itu hari Jumat, walaupun kita tidak menemukan atau menemui imam, ya, walaupun sudah akhir, ya tetap sholatnya cukup 2 rakaat. Ini menurut Imam Hanafi. Ya, ini memang ini saya sampaikan. Ya, aku mantep mungkin sholat Jumat atau hari Jumat, hari korting, ya, sholatnya cukup
rakaat. Ini menurut Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi, karena kita tidak mendapati imam, yang kita dapati ya sudah di sujudnya imam yang sujud kedua, rakaat kedua, atau di tahiyatnya imam sholat Jumat, ya kita sholatnya 4 rakaat. Dan niatnya bagaimana? Karena apa? La sholata illa, ya. Niatnya kecuali dengan niatnya apa? Ya kita harus menyesuaikan. Kalau sudah seperti itu, ya kita niatnya sholat tidak 2 rakaat, sholat Jumat lillahi ta'ala, ya. Atau bisa pada pertanyaan yang lalu saya sampaikan, di kampung saya kalau Jumatan itu menganut yang kalau jamaahnya kurang dari 40, ya sholat Jumatnya tetap 2 rakaat. Setelah sholat Jumat, ya ada qadha sholat zuhur 4 rakaat, seperti itu. Nah, ini memang di tempat-tempat yang menganut madhab Imam Syafi'i, dan di daerah-daerah yang baru mengadakan sholat Jumat, ya. Tapi memang ya seperti itu wajar. Ada tempatnya sidik, nah ini wis cukup lah, yang penting kita melaksanakan sholat Jumat berapapun, mungkin orangnya 7 orang 10 orang, ya kayak gitu. Jadi please jangan ini nggak sempurna sholatnya, ya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ini pendapatnya Imam Hanafi, ya gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i minimal 40 jamaah dan orangnya mungkin semua, ya tidak pendatang gitu. Ya seperti itu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silang pendapat ini diduga karena ada pertentangan antara dalil umum berupa sabda Nabi SAW, rakaat yang kalian dapati maka sholatlah, dan rakaat yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah. Di situ. Jadi ya itu tadi ya penjelasan tentang tertinggal di saat sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, hukum mengqadha bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian, ya. Jika meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa, maka para ulama sepakat ia wajib mengqadha karena lupa, ya, salah satu rukun. Mengqadha itu harus memenuhi di setelahnya. Mengqadha rukun sholat yang ditinggalkan itu. Tetapi dalam hal ini ada beberapa masalah yang mereka perselisihkan. Sebagian mereka mewajibkan mengqadhanya dan sebagian lagi mewajibkan mengulanginya. Jika ada rukun sholat kok tertinggal atau terlupakan, ada yang mengatakan ya cukup diqadha, ada yang mengatakan harus diulangi, sholatnya tidak sempurna. Contoh seperti orang yang lupa melakukan 1 kali sujud pada rakaat yang telah dilakukan, ya, maksudnya pada 4 rakaat yang telah dilakukan. Maksudnya setiap rakaat ia hanya sujud 1 kali saja. No sholat kok sujudnya cukup sekali, maksudnya hanya sekali dalam setiap rakaatnya. Padahal mestinya harus 2 kali, ya. Dikatakan sempurna kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud rakaat itu kan menunduk. Nah, menunduk dalam artian ya dari rukuk, i'tidal, sujud. Nah, sujud 2 kali baru berdiri lagi, itu namanya 1 rakaat. Nah, kalau hanya mendapati sujud saja walaupun 2 kali sujud, ya, nah, itu belum dikatakan 1 rakaat karena ada yang tertinggal, yakni membungkuknya saat rukuk. Ini kemarin sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebagian ulama,
hanya rakaat terakhir saja yang sah, sementara 3 rakaat sebelumnya batal. Jadi ia harus menambah 3 rakaat lagi. Pendapat Imam Malik seperti ini ya. Tetapi menurut sebagian ulama lain yang didukung oleh Imam Ahmad bin Hambal, dalam salah satu versi pendapatnya seluruh sholatnya batal, sehingga harus diulang lagi mulai dari takbiratul ihram. Nah, ini menurut Imam Hambali ya, Imam harus diulang karena tadi setiap rokaatnya dia melakukan sujud hanya sekali. Nah, ini menurut Imam Hambali. Menurut sebagian ulama yang lain yang didukung oleh Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, ia harus sujud sebanyak 4 kali berturut-turut kemudian salam. Nah, ini menurut Imam Hanafi ya, untuk nambah sujud yang ditinggalkan setiap rakaatnya tadi, karena seharusnya sujud setiap rakaat itu 2 kali, ternyata yang telah dilakukan hanya sekali. Maka menurut Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri, ya sebelum salam dia cukup sujud 4 kali ya, sujud saja 4 kali. Nah, ini sebagai untuk menambah ya, kekurangan yang dilakukan tadi. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi yang didukung oleh Imam Syafi'i, ia menyempurnakan rakaat yang keempat kemudian sujud sahwi ya. Menurut Imam Syafi'i harus ada sujud sahwi. Nah, ini nanti kita bahas sujud sahwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silang pendapat ini bersumber dari masalah urut-urutan dalam sholat. Bagi ulama-ulama yang mewajibkan urutan dalam sujud, maka sholat seperti itu batal. Begitu pula sebaliknya. Artinya, maksudnya dalam setiap sholat, setiap rakaat itu harus 2 kali sujud. Lah kok ini dilakukan hanya 1 kali sujud. Maka ulama yang mengatakan sholat itu harus urut, harus tertib, tidak boleh meloncat-loncat. Maka orang atau ulama yang menganut pendapat ini, sholatnya tadi adalah batal. Dia maka harus mengulang dari awal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ulama-ulama yang tidak mewajibkan urut-urutan dalam sholat, maka sujud yang terlupakan itu boleh dilakukan dalam 1 rakaat menurut murid-murid Imam Abu Hanifah. Karena sujud itu berulang-ulang, maka tidak disyaratkan harus berurutan. Perihal lupa tidak membaca Fatihah pada rakaat pertama, murid-murid Imam Malik berbeda pendapat. Kata sebagian mereka, rakaat pertama tersebut tidak sah, jadi harus mengqadha 1 rakaat lagi sebagai gantinya. Nah, ini Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan kan memang membaca surat Fatihah itu wajib ya, setiap rakaatnya. Nah, ini di luar ini ya, ini ketika sholat sendiri maksudnya. Nah, ketika meninggalkan wajib ini, dia harus, loh tadi di rakaat pertama kok saya tidak baca surat Fatihah, padahal saya ini sudah, contoh di sholat maghrib saya sudah di rakaat ketiga. Ya, dia harus menambah 1 rakaat lagi untuk baca Fatihah. Nah, tapi nanti ada ulama yang mengatakan cukup dengan baca sujud, melakukan sujud sahwi. Nah, ini nanti kita bahas bersama. Nah, ini kita bahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud karena lupa ya. Sujud sahwi yang ditetapkan dalam syariat itu ada kalanya dilakukan karena ada gerakan atau ucapan dalam sholat yang tidak dikerjakan ya. Harusnya kita melakukan bacaan atau perbuatan ya saat sholat itu, makanya mungkin apa, tapi kita lupa untuk mengerjakannya, atau dikerjakan lebih dari yang semestinya karena lupa, bukan karena disengaja.
sujud sahwi juga dilakukan karena ada keraguan terhadap gerakan-gerakan sholat. Contoh, kemarin saya sampaikan, saya ini sholat duhur, baru sudah berapa rakaat ya? Ingat panjenengan, ingat yang berapa? Ambil hitungan yang terkecil. Umpama, aduh saya ini sudah 3 rakaat apa sudah 4 rakaat ya? Nah, ambil yang 3 rakaat. Ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan tadi sebelum salam maka dilakukan sujud sahwi karena tadi lupa. Nah, gitu kan. Atau kelebihan yang tidak disengaja. Wah, aku biar hebat orang sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia seisinya. Maka nanti sholat subuhnya tidak 2 rakaat lagi, saya tambah 1 rakaat biar 3 rakaat. Nah ini tidak sah, sholatnya tidak sah, ya. Menambah yang seharusnya tidak, kecuali memang tadi saya sholat subuh ini rakaat pertama apa kedua ya. Nah, karena memang betul-betul karena maaf terlalu banyak pikiran di luar sana, maka kacau ya, karena kurang fokus ya, kurang tumaknina ya dalam sholatnya, itu kan lupa. Nah, di sini maka sebelum mengakhiri dengan salam ada tuntunan untuk melakukan sujud sahwi ya, karena lupa. Berbicara tentang sujud sahwi yang disebabkan lupa, bukan yang disebabkan ragu-ragu, meliputi 6 bagian. Jadi masalah sujud sahwi ini nanti ada 6 bahasan yang kita bahas, tapi tidak semuanya kita selesaikan hari ini karena banyak. Pertama, tentang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya apa? Bagaimana? Yang kedua, tentang penetapan sujud sahwi dalam sholat. Ketiga, tentang jenis gerakan-gerakan yang menuntut dilakukan sujud sahwi dan yang tidak. Yang keempat, tentang tata cara sujud sahwi. Kelima, tentang orang yang wajib sujud sahwi. Dan yang keenam, tentang bagaimana cara makmum mengingatkan imam yang lupa supaya ia melakukan sujud sahwi. Ini kita bahas dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi. Para ulama berselisih pendapat tentang sujud sahwi, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, hukumnya fardu. Fardu sama dengan wajib. Tetapi hal itu termasuk syarat sahnya sholat. Maksudnya gimana? Sedangkan menurut Imam Malik, membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan-gerakan yang terlupa dengan sujud sahwi yang karena ada ucapan-ucapan yang terlupa, gerakan atau ucapan yang terlupa. Dan antara sujud sahwi yang karena ada penambahan dan sujud sahwi yang karena ada pengurangan. Ya, ini menurut Imam Malik beda lagi. Apa karena ada lupa bacaannya atau gerakannya, atau ada kekurangan sholatnya, jumlah rakaatnya, atau ada kelebihan. Nah ini beda lagi. Kata Imam Malik dalam versi pendapat yang populer, hukum sujud sahwi karena ada gerakan dalam sholat yang terkurangi adalah wajib. Maka kalau kurang rokaatnya atau ada gerakan, bukan rokaat ya, karena rokaat itu tidak ini, gerakan yang terkurangi, maka sujud sahwinya adalah wajib. Karena menurutnya hal itu termasuk syarat sahnya sholat.
Sementara menurut versi pendapat yang lain, hukum sujud sahwi yang karena mengurangi adalah wajib dan yang karena menambahi adalah sunnah. Maksudnya tadi karena lupa kekurangan dalam gerakan apa itu, maka sujud sahwinya adalah wajib. Silang pendapat para ulama tersebut karena mereka berbeda dalam memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Apakah berkonotasi wajib atau sunnah? Kata Imam Abu Hanifah, konotasinya adalah wajib karena beliau bersujud sahwi disebabkan karena ada gerakan dalam sholat yang lupa beliau lakukan. Dan juga karena beliau pernah bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka ketika kita sholat tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti di situ ada kekurangan atau kelebihan, maka di sini harus ada sujud sahwi. Ya. Kata Imam Syafi'i, konotasinya adalah sunnah berdasarkan qiyas. Hal itu bukan termasuk yang pokok dalam sholat, sebab menurut mayoritas ulama status sujud sahwi bukan sebagai pengganti hal-hal yang fardu, melainkan sebagai pengganti hal-hal yang sunnah. Mengingat yang diganti itu hal-hal yang sunnah, maka hukum sujud sahwi juga sunnah. Ya. Terakhir, Imam Malik lebih menekankan pada segi gerakan-gerakan sholat daripada segi ucapan-ucapan. Karena gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih berperan daripada bacaan-bacaannya. Jadi seolah-olah ia berpendapat bahwa masalah yang menyangkut gerakan-gerakan dalam sholat itu lebih ditekankan daripada yang menyangkut ucapan-ucapan. Kendati pun menurutnya sujud sahwi bukan sebagai pengganti hal-hal yang wajib, alasan Imam Malik membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan dalam sholat yang dikurangi dengan sujud sahwi karena ada gerakan yang ditambahi adalah sebagai penegasan bahwa untuk kasus yang pertama sujud sahwi ada sebagai pengganti sebagian atau bagian-bagian sholat yang dikurangi, dan kasus yang kedua sujud sahwi adalah sebagai istighfar bukan sebagai pengganti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sujud sahwi ya ini kita akan jelaskan panjang lebar insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi yang jelas ya ada beberapa ulama yang menganjurkan ya ketika kita lupa. Nah, tata caranya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, karena ini waktunya sudah mepet juga. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jika ada kebenaran semata dari Allah, apabila ada kekurangan memang atas keberatan saya, dan ya, yang namanya manusia ya ada luput dan lupa dan salah, itu temannya manusia. Demikian kita akhiri dengan baca wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.